Beriman, saya sebagai ketua, kemudian wakil adalah Mas Aswar, kebetulan putra daripada almarhum Bapak Idrasan, dan sekjen kami Haji Sanusi, ya. Dan juga tak lupa rasa hormat kami atas kedatangan para pimpinan DKM Masjid se-Pondok Gede, dan juga kepada tuan-tuan guru kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Seperti yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Jawas, memang di kami ini kebetulan karena di komplek kali ya Pak ya, jadi mohon maaf, jadi memang kita banyak pendatang dari orang Sumatera. Saya dari Sumatera Utara, kemudian Mas Aswar campuran ya dari wilayah timur, kemudian Pak Haji Sanusi dari Sumatera Barat. Namun memang begitu, Islam itu rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan ulama-ulama pun tidak mesti dari Arab Saudi. Kita tahu seperti Al-Bukhari, ya, kemudian Imam Ghazali, bahkan dari kita ada Bantani, ya, dari Makassar juga ada. Itu adalah ulama-ulama besar, ya, yang mengisi kota Makkah dengan ilmu-ilmu. Nah, saya mengenal Porsila ini tidak terlepas daripada sahabat saya almarhum Ahmad Marjan. Untuk itu kita kirim Al-Fatihah kepada beliau, karena beliaulah yang banyak membimbing saya, memperkenalkan saya, dan menuntut saya untuk selalu merangkul ulama-ulama di Masjid Nurul Iman. Makanya untuk jadwal khotib Jumat hampir seluruhnya mayoritas diisi oleh ulama-ulama dari Pondok Gede, walaupun ada sebagian juga yang sebagian kecil ya yang kita ambil dari luar yang merupakan warisan yang sebelumnya. Jadi memang untuk ulama ini kita tidak bisa artinya bersaing begitu saja. Untuk itu kita baca Al-Fatihah pada sahabat saya Ustadz Ahmad Marjan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya dengan beliau almarhum ini ya sudah seperti sahabat, dan kami pernah sama-sama berjalan menempuh perjalanan dari Jakarta ke Sumatera. Saya, almarhum Haji Ahmad dan Pak Jamil, bertiga kami. Disitulah ya dalam perjalanan yang menempuh dari berangkat kami dari sini jam 10 malam, kemudian menempuh perjalanan malam, nah akhirnya sampainya besok pagi di Sumatera Barat Padang itu jam pas makan siang, kita makan di Kandungan Hijau. Nah, satu kebiasaan beliau itu almarhum adalah rokok dan kopi. Nah, itu dia nggak bisa tinggal. Jadi sedangkan saya tidak sama, saya tidak merokok dan tidak kopi. Jadi dalam perjalanan itu dia ngomong saya, nggak ngantuk, apa ya situ deh? Enggak. Saya bilang, ya situ kagak ngantuk, gua aja ini gimana gitu? Emang kenapa? Kagak merokok, kayak ini mulut katanya. Nah di Kilimanjaro sana di daerah Sumatera itu setelah hutan, ya udah kita minggir deh jam 2 malam itu. Akhirnya saya minggir di suatu masjid. Kemudian si anak muda mungkin kena malam minggu lagi main gitar, dia numpang tidur kata dia. Nah di situ merokok deh beliau. Sebelumnya juga waktu di Lampung juga begitu sarapan. Berhenti nape katanya. Kenapa? Asli mulut katanya. Berhenti lagi, saya minggir lagi. Saya bilang, kayaknya aku ke Sumatera ini lebih banyak telatnya deh, Bang. Kenapa? Lah istirahat bisa 2 jam, saya bilang. Nah begitu. Jadi begitu di kapal juga beliau, ya namanya baru nyebrang naik kapal ya. Nggak ikut kan, aku tidur aja deh, aku mau nyetir lagi sepanjang Sumatera. Akhirnya Pak Haji Jamil menemani Pak Haji Ahmad, ya keliling kapal, naik kapal gitu. Jadi benar-benar itu memori yang sangat indah, ya. Kenapa? Mengalami perjalanan begitu panjang,
dalam satu malam 2 hari, sehingga kita berinteraksi, termasuk merasakan makanan Sumatera. Dan alhamdulillah di sana juga enak, kita Bukit Tinggi. Kebetulan ada jemaah kita sini, Pak Haji Sukarman Agus mempunyai guest house ya. Jadi kalau kita Sumatera itu di Bukit Tinggi beliau tinggal, ternyata beliau itu datuk di sana. Datuk, sehingga beliau itu ya termasuk yang tajir lah, mempunyai guest house, ya punya, kalau di sana itu ada namanya tempat makanan sikik, nama kecil sikik, itu beliau punya. Itulah pengalaman, sekilas pengalaman saya. Termasuk sehari sebelum beliau pergi, saya masih berjalan, masih ke rumahnya Pak Ustadz Murodi yang sekarang menjadi anggota DPRD dan ketua DMI. Nah, itu, dan malam sebelum beliau berangkat ada acara di rumah Kiai Jaos, kebetulan adik beliau wafat, ada tahlilan. Kemudian subuh saya dapat informasi dan mengagetkan, benar-benar mengagetkan. Saya nggak mengira beliau itu pergi, ya, tapi semoga beliau menjadi husnul khotimah. Ya, saya terima kasih banget. Kemudian seperti Bapak-Bapak ketahui, ya, di lingkungan kami ya seperti inilah. Nah, untuk itu kita bicara Islam, bicaralah persamaan. Janganlah kita sesama umat Islam saling menyakitin hati. Jadi selama saya memimpin, saya lebih mengutamakan persamaan. Jangan perbedaan, karena kita di tanah suci Mekah sana itu berbagai macam orang, berbagai macam pemahaman, apa namanya, guru-guru seperti aliran Hanafi, Syafi'i, ya, Maliki dan lain-lain. Kita satu. Makanya kalau di komplain ini ada perbedaan, kami tidak kesana arahnya. Bagaimana persamaan? Kenapa? Agama Islam itu yang saya pahami adalah datang sebagai memperbaiki akhlak manusia. Jadi bukan bicara sholatnya ya. Allah itu mengutus Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia, karena zaman itu zaman jahiliyah. Itulah yang saya pahami. Makanya dalam memimpin masjid ini saya lebih mengarah ke sana. Baru karena kita ada rukun Islam, yang dimana pertama itu mengucapkan syahadat, kemudian mendirikan sholat, maka kita bicara rukun Islam. Karena sholat, puasa kita, berjakatlah kita, naik haji. Jadi sia-sia kita kalau kita sholat tapi di hati kita mengutamakan perbedaan. Itu saya tidak mau. Makanya di masjid ini walaupun ada perbedaan, saya mengutamakan persamaan. Karena aneh bagi saya, Pak, saya dari Sumatera, kalau ada orang yang mengaku-ngaku lebih baik, lebih sunnah, nggak ada. Kita nggak ada di dalam dunia di panitia surga yang datang malaikat jadi manusia, saya panitia, itu nggak ada. Dimanapun saya berangkat, saya ini kan Pak, karena nama saya, gelar saya insinyur, saya cenderung keluar kota, ke Kalimantan, kemana saja. Di mana tempat saya kalau sholat, selalu saya ikutin sampai detik terakhir, sampai saya bersalaman sama imamnya. Kenapa? Karena dalam pemahaman saya, pasti orang sholat adalah orang yang bertakwa. Artinya apa? Ketika saya bersalaman, saya tidak tahu di mutu keimanan masing-masing jemaah ini. Saya hanya memerlukan syafaat. Walaupun kita dapat syafaat terakhir dari Rasulullah, paling tidak syafaat dari orang-orang yang sholat bersama saya, itu saya dapat. Apalagi saya kemarin tugas di Malang. Itu daerah Pasuruan. Kita tahu bahwa Kiai Hamid itu kiai yang sangat banyak karomahnya. Dan saya tanya sama marwahnya, itu rata-rata yang sholat di sini hafiz-hafiz semua, Pak. Tua-tua tapi hafiz. Makanya saya harapkan kebetulan kita NU, janganlah sholat itu kita kalau tidak ada keperluan ya Pak, walaupun kita tahu, jangan tinggalkan, ikutin terus imamnya sampai terakhir. Ya. Saya terus terang dalam memimpin masjid itu selalu saya terpikir, termasuk masalah pinjol ini. Makanya saya di dalam masjid ini, kan kebanyakan pinjol itu yang membuat banyak orang bunuh diri, Pak. Pinjamannya kecil sebenarnya, dia pinjam cuma 1 juta. Tapi karena bunganya tinggi, mungkin 1 juta itu dia mengembalikan bisa jadi 8 juta. Itulah yang membuat kacau. Makanya kebetulan kita pimpinan masjid, saya berharap kalau memang ada sedikit uang kita, bantulah jemaah kita minimal ke tingkat pengurusan kita. Kenapa? Kalau sudah mendekati sholat pasti ada butuh biaya sekitar 1 juta, 1,5 juta. Maka kita bantulah jemaah kita. Kenapa? Karena dia pengembalian kan kita tidak kenakan bunga. Yang penting dia kembalikan. Begitu. Kalau kami Pak di masjid kami ini, kami tidak ada. Mungkin bapak-bapak membayangkan komplek Binalindo. Ada impor pendapatan dari komplek. Enggak Pak, kami tidak mendapat dana dari RT, dari kami tidak ada. Semua kemudian dari jemaah. Termasuk acara Porsila ini. Justru yang membantu kami adalah jemaah Porsila Pak. Yang menyumbangkan air minum, yang memberi kita sedikit rezeki. Ya saya tidak sebutkan namanya, semoga ini menjadi amal jariah bagi kita. Saya paham nih Pak Kiai,
Agak sedikit panjang Pak ya. Menolak. Ya, itu yang saya pahami. Jadi masalah ini coba kita pikirkan ini. Untuk rekan-rekan pengurus DKM, cobalah kita pikirkan persoalan pinjol ini. Ya, itu kita pikir. Dan saya juga berharap kepada kaum muslimin, karena suatu persoalan, bantulah menjadi itu. Jangan sedikit pelit-pelit sama sedekah. Nggak ada orang mati itu balik ke dunia itu minta dibacakan Al-Fatihah, minta sholat negara. Semuanya sedekah. Yang saya pahami seperti itu. Ketika kita meninggal, semua yang hidup hanya itu sedekah. Jadi sedekah itu tidak main-main. Saya pribadi bisa berangkat kemanapun tempat itu kena sedekah Pak, yang saya rasakan. Nah, itu satu. Kedua, saya berharap kemudian di forum DKM, tolonglah masalah Islam ini kita pikirkan. Kenapa? Kita ini umat akhir zaman, umat yang terakhir, bukan umat Nabi Lut, bukan umat Nabi Daud. Kalau kita di zaman hidup di zaman Nabi Lut, Nabi Daud, masih ada umat lagi. Jadi Rasulullah adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada Rasul lagi. Jadi siapa yang menjaga Islam ini? Kita itu wajib menjaga Islam ini. Jadi ada kewajiban dakwah pada diri kita. Makanya saya berharap, karena kita tidak mampu dakwah, ada tim dakwah dari luar. Tolonglah masjid-masjid ini mulai memikirkan untuk menerima jamaah-jamaah yang bergerak di bidang dakwah ini. Ya, kenapa? Perjalanan saya, pengalaman saya keluar kota. Kalau saya naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta api, naik bus, Pak. Saya ambil contoh, saya naik pesawat. Katakanlah dari Medan saya menuju Jakarta. Penerbangan dari Medan itu sudah internasional. Ada ke Kuala Lumpur, ya, ada ke Singapura, ada ke Cina dan lain. Tapi begitu maghrib, yang sholat di musola itu cuma 4 orang, Pak. Dari banyak 10. Padahal satu penerbangan itu bisa menampung penumpang sampai 250 orang. Satu arah penerbangan. Sedangkan saat itu penerbangan banyak. Beginilah sedihnya kita bagaimana umat Islam tidak peduli dengan sholat. Begitu juga saya habis malam dari Malang, cuma turun 2 orang Pak, saya sama 1 orang pakai topi haji. Ya Allah ya Rabb, saya bilang, bagaimana umat Islam? Begitu juga naik kapal laut dari Tanjung Priok menuju Belawan, kapal laut itu bisa menampung 3.000 orang. Yang sholat paling banyak 20 orang, paling kita di tengah laut. Kalau Allah goyangkan kapal itu, tewas semua. Nah ini saya perlu sampaikan supaya ada kepedulian kita, karena kita pimpinan DKM dari masjid-masjid kita masing-masing. Jadi saya berharap kita cobalah manfaatkan kebetulan yang di sini tahu saya Ustaz Rusli Anwar Adinda beliau. Beliau itu kan termasuk yang ya Pak Ani salah satu juga apa? Kalau jadi lupa saya. Wajah Topik itu udah bergerak di dakwah. Kami kemarin kedatangan tamu dari Palestina, Pak. Maaf, dari Palestina, dari Pakistan. Itu Pak, celananya cingkrang, jenggotnya tebal-tebal panjang. Ya. Dan mereka berasal dari daftar dunianya, itu ada pejabat, ada pengusaha. Mereka peduli, ya. Mereka menceritakan, termasuk persoalan saya di sini, bagi mereka kecil. Pokoknya kita gerakkan dakwah. Dan dakwah itu, ya, itu nggak usah kita pikirkan mau orang itu mau ngikut mau nggak usah, itu udah urusan Allah. Tapi paling tidak, ketika kita wafat, ada perhitungan di sana, ya, ada perhitungan di sana. Jadi karena kita pimpin DKM, saya berharap cobalah kita buka masjid kita. Nah, kalau masalah mereka tidur masalah apa, ya tinggal kita bicarakan. Karena mereka itu Pak pergerakan internasional, jadi manajemen itu sudah tertata rapi. Nggak usah kita ceritakan, mereka sudah punya bagaimana menatanya. Ya, jadi 2 saya titipkan, kita pikirkan masalah pinjol, kita pikirkan masalah bagaimana umat Islam itu rajin ke masjid. Kalau tadi disinggung masalah oleh Kiai bahwa kalau anak-anak kecil kasih makanan, saya malah bercita-cita pinginnya setiap orang sholat masjid Nurul Iman kita kasih goceng atau 10.000. Kalau sampai kemampuan, masjid pasti penuh. Kenapa? Nilai keberkahan yang kita dapat dari apa yang kita buat itu lebih dahsyat lagi. Ini kesusahan-kesusahan yang saya sengaja curhatkan bagaimana supaya umat Islam itu sadar. Karena percuma kita wafat kalau pinnya nggak ada. Ketika malaikat itu datang dan ditanyakan pinnya, bagaimana sholatnya? Setelah pertanyaan-pertanyaan lain, setelah siapa Allah, siapa Rasul, pinnya itu tidak sholat, nggak ada sholat apa yang mau ceritain. Walaupun Bapak sedekahnya banyak, tapi ketika sholatnya belentang-belentong, sedih. Karena ini di WA, yang sholat umat Islam itu, yang sholat itu cuma 40% katanya. Yang sholat ya, terlepas dari sholatnya bolong-bolong atau tidak itu 40%.
yang dia benar-benar sholat, artinya konsisten dengan waktu entah di rumah itu cuma 10%. Ketika yang berjamaah cuma 4%, Pak. Bagaimana kita nih mencembui? Dulu saya waktu aktif sebagai mahasiswa demo, ya, saya pikir merubah suatu sistem itu kita harus demo. Ternyata setelah kita makin paham agama, percuma, sia-sia. Kenapa? Kuncinya itu adalah bagaimana umat Islam itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita taat pada Allah, masjid penuh, pimpinan kita akan diberikan pimpinan yang benar, kita ikutin. Amanah dia akan memikir kita. Tapi kalau kita kadang kita seperti sekarang, ya sudah, akan dikasih pimpinan seperti itu yang kita rasakan sekarang. Coba bayangkan bagaimana dasarnya kehidupan kita sekarang ini. Tapi kalau kita umat Islam taat, dekatkan diri kepada Allah. Ya mudah-mudahan harapan saya sepulang dari sini para pimpinan DKM itu paling tidak kita mulai memikirkan ini, Pak. Dan para warga yang kebetulan tentu masjid pasti ada warganya. Kita beri kesadaran, ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Ustadz Mahali tentang gazebo. Bayangkan 1000 aja mereka bisa kumpulkan, ya. Itu saja, mohon maaf Pak, ya saya jadi ceramah jadinya. Ya, maaf. Tapi itulah saya sebagai Pak. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.